Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense. Anda sedang mendengarkan Renungan Malam edisi Rabu 31 Agustus 2022. Kita melanjutkan renungan malam kita bacaan Kejadian. Kita masuk pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami memperoleh terang dari pembacaan firman Tuhan, sehingga hidup kami diterangi oleh Tuhan. Demi Kristus. Amin. Yang kita baca itu adalah dasar, sumber dari Sabat atau istirahat, hari Sabat atau hari istirahat. Jadi Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya pada hari ketujuh. Jadi setelah Allah menyelesaikan semua pekerjaannya 6 hari lamanya untuk mengekspresikan sifat-sifat Allah, kemuliaan Allah, pikiran-pikiran Allah melalui karyanya, sehingga manusia nantinya bisa melihat Allah dan memuliakannya. Setelah 6 hari ia bekerja, pada hari yang ketujuh Allah berhenti dan beristirahat. Buktinya adalah Allah memberkati dan menguduskannya. Jadi pada hari istirahat itu, pada hari Allah berhenti itu, hari perhentian itu, Allah memberkati hari itu dan Allah menguduskannya. Kata memberkati dan menguduskan ini menjadi kata yang menerangkan, menunjukkan seperti apa hari istirahat itu, hari Sabat itu. Bagi orang-orang Israel, hari Sabat itu adalah hari di mana Allah memberkati dan Allah menguduskan umatnya. Karena pada hari Sabat orang-orang datang untuk mendengarkan firman sehingga mereka dikuduskan dan diberkati. Orang-orang pada hari Sabat beristirahat, tubuh mereka diistirahatkan sehingga Allah memberkati tubuhnya. Pada hari Sabat orang-orang berkumpul bersama keluarga sehingga Allah memberkati keluarga, menguduskan keluarga. Nah, hari Sabat adalah hari yang sangat penting. Ada kata dikuduskan, dikenakan di sana, artinya dipisahkan dari hari-hari yang lain. Untuk apa? Hari ini dipisahkan untuk Tuhan. Hari ini dipisahkan untuk beristirahat dari semua kesibukan. Hari ini dipisahkan supaya memperhatikan keluarga dan orang-orang dekat, sehingga kasih dibangun, kasih dirayakan di tengah-tengah keluarga dan para sahabat. Allah beristirahat, memberkati, dan menguduskan. Dan ini menjadi dasar untuk Sabat. Pertanyaannya sekarang, itu kan orang Israel. Kita sekarang sudah tidak ada Sabat. Sebenarnya, Anda dan saya, meskipun bukan orang Israel, meskipun tidak lagi merayakan Sabat pada hari Sabtu, tetapi esensi dari Sabat, yaitu istirahat, diberkati, dikuduskan, itu masih ada dalam hidup kita. Karena Yesus bilang kan, bukan manusia yang diciptakan untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat untuk manusia. Sehingga meskipun bukan kita yang menyesuaikan diri dengan hari Sabtu, tetapi Sabat ini diciptakan untuk manusia. Sehingga adalah hal yang sangat sayang bagi kita. Istilahnya eman-eman ya.
Ketika Tuhan menciptakan Sabat untuk manusia, tapi manusia tidak menikmatinya, manusia tidak menerimanya. Ini seperti sebuah pemberian besar yang kita lewatkan begitu saja. Jangan sampai begitu. Karena ini istilahnya kita buang-buang berkat dan itu tidak baik. Sabat itu diciptakan untuk manusia. Untuk apa? Untuk memberkati, menguduskan manusia. Ketika kita sudah bekerja dan melakukan semua aktivitas, ada hari di mana kita harus beristirahat. Ada hari di mana kita harus beribadah. Ada hari di mana kita harus berkumpul bersama keluarga. Dan seminggu sekali, kita perlu melakukan itu. Dan kita melakukannya di hari Minggu. Bukan terus Sabat berpindah dari Sabtu ke Minggu, bukan. Hari Sabat tetap hari Sabtu bagi orang Israel. Kita mengambil esensi dari Sabat dan kita menghidupinya di hari Minggu. Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan. Hari Minggu adalah hari di mana kita dikuduskan ketika kita mendengar firman. Hari Minggu adalah hari ketika kita merayakan kasih, ketika kita berkumpul bersama keluarga dan sahabat. Kita menghubungi orang-orang, teman-teman kita melalui alat komunikasi telepon, video call, atau yang lain. Bahkan kita mengunjungi rumah mereka untuk merayakan kasih, merayakan persahabatan, merayakan hubungan satu dengan yang lain. Jadi di mana hari itu kita diberkati, dikuduskan lewat firman Tuhan, lewat pertemuan kita dengan orang tua, dengan sahabat, dan kita beristirahat, mengistirahatkan tubuh kita, mengistirahatkan pikiran kita dari semua pekerjaan yang kita lakukan 6 hari lamanya. Jadi, hari Minggu biasa yang kita lakukan untuk beribadah, jangan hanya kita ini beribadah lalu terus kemudian kita kembali melakukan aktivitas seperti Senin sampai Sabtu. Kita melewatkan berkat Tuhan yang besar kalau kita seperti itu. Karena apa? Karena Sabat diciptakan untuk manusia. Hari istirahat itu diciptakan untuk manusia. Jadi hari satu minggu itu 7 hari, itu tidak dimulai pada kalender Gregorian. Tidak dimulai ketika Kaisar membuat kalender, bukan. 1 hari dalam seminggu itu dimulai. 7 hari dalam seminggu itu dimulai ketika Allah menciptakan. Ini sudah dari semula. Walaupun tentu saja dalam 1 tahun ada 365 hari atau kurang dari itu tergantung dari penanggalan apakah menggunakan matahari sebagai patokan atau bulan. Karena orang Israel dan orang Arab itu jumlah harinya lebih pendek daripada orang-orang yang menggunakan kalender yang kita gunakan sekarang ya. Yaitu 1 tahun 365 hari. Itu kenapa tahun baru Yahudi atau juga tahun baru Islam, itu tahun baru Arab ya, itu lebih pendek. Jadi setiap tahun mesti akan selalu maju karena menggunakan kalender bulan lunar dan bukan matahari. Kita kan pakai matahari. Nah, itu kalender tahunan. Tapi mingguan selalu 1 minggu itu 7 hari. Sehingga itu dari semula ada 7 hari. Dan dari 7 hari, luangkanlah 1 hari untuk beristirahat, untuk diberkati dan dikuduskan. Ada 6 hari kita bekerja, ada 1 hari di mana kita mengistirahatkan tubuh kita, dan kita menyerahkan diri kita untuk diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan lewat firman-Nya, lewat ibadah yang kita lakukan, lewat kasih kita merayakannya melalui saudara-saudara kita, keluarga, orang tua kita, dan sahabat-sahabat kita. Dan kita istirahat tubuh kita ya kan, kita tidur, kita santai, rileks supaya healing ya kan, supaya pikiran dan fisik kita akan kembali segar, sehingga kita dapat kembali melayani, memberkati orang banyak, dan memuliakan Tuhan. Jadi hari ini kita lihat dasar dari kita harus beristirahat karena Allah sudah berhenti pada hari yang ke-7 untuk beristirahat. Demikian kita pun pada hari yang ke-7, hari di mana kita beribadah, kita berhenti dari segala aktivitas kita, 6 hari lamanya untuk beristirahat, untuk diberkati dan dikuduskan.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya kami dapat beristirahat pada hari di mana kami harus beribadah untuk dikuduskan dan diberkati di dalam ibadah dan istirahat kami. Terpujilah Engkau demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.